Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaida R dengan NIM G2M12 2003. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen kualitas air dengan judul Reducing the Potential Environmental Impact of Tank Aquaculture Effluents through Intensification and Recirculation, atau mengurangi potensi dampak lingkungan limbah tangki aquaculture melalui intensifikasi dan resirkulasi. Pendahuluan. Budidaya dihadapkan dengan tantangan yang diciptakan oleh pertumbuhan populasi dan hasilnya persaingan untuk air, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Dalam beberapa kasus, tantangan ini dipenuhi dengan mengintensifkan operasi budidaya. Dalam beberapa kasus, sumber daya kritis adalah air, dan intensifikasi sistem tangki terdiri dari peningkatan produksi dengan pasokan air yang tersedia, yaitu peningkatan produksi dalam hal massa yang diproduksi per volume air yang digunakan, atau kilogram per liter. Sementara intensifikasi dalam sistem tangki dapat dicapai tanpa air resirkulasi, misalnya melalui penggunaan oksigen murni saja, biasanya mencakup beberapa lainnya bentuk pengolahan air dan penggunaan kembali. Sejauh mana air digunakan kembali dan sistemnya menjadi sistem aquaculture resirkulasi tangki atau RAS sangat bervariasi. Terlepas dari alasan mengintensifkan produksi tangki, hasilnya biasanya lebih tinggi biomasa di lokasi tertentu. Biomasa yang lebih tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan risiko negatif dampak lingkungan akibat potensi produksi bahan limbah yang lebih besar yang berasal dari pakan yang tidak termakan dan produksi metabolisme. Sementara intensifikasi menciptakan potensi peningkatan pembuangan, juga dapat menyebabkan sistem di mana limbah cair pengolahan lebih mudah dilakukan, menghasilkan pelepasan yang jauh lebih rendah per unit produksi biomasa bila dibandingkan dengan sistem intensitas yang lebih rendah. Sistem aquaculture resirkulasi tidak terlalu umum di banyak daerah dan saat ini menyumbang sebagian kecil dari produksi aquaculture di seluruh dunia. Meskipun mereka mungkin tidak layak secara ekonomi untuk beberapa spesies dan lokasi, mereka adalah metode pilihan dalam kondisi tertentu. Manfaat lingkungan yang nyata yang dirasakan adalah pentingnya faktor dalam meningkatkan popularitas RAS. Kedua konstituen yang menjadi perhatian dalam sistem tangki intensif dan resirkulasi. Kritesan Cobanoglu 1998 Wong 2001 dalam tangki limbah yang mungkin menjadi perhatian termasuk bahan organik terlarut dan partikulat atau DOM dan POM. Total padatan tersuspensi atau TSS, unsur hara seperti nitrogen N dan fosfor PM, dan senyawa organik atau anorganik tertentu seperti terapis seperti ditunjukkan di atas. Konstituen ini terutama berasal dari pakan yang tidak dimakan dan sisa metabolisme ikan. Tingkat produksi dan beberapa karakteristiknya dijelaskan di bawah ini. Terapis tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam makalah ini seperti pengobatan mereka dan potensi dampak lingkungan sangat spesifik untuk senyawa tersebut. Ada banyak perubahan dalam pakan dan teknologi pakan selama beberapa dekade terakhir menghasilkan peningkatan substansial dalam rasio konversi pakan atau FCR dan pertumbuhan ikan tarif. Kecenderungan ini paling menonjol di industri salmonid, Salmos SPP, Oncorhynchus PP, di mana FCR untuk industri salmon Norwegia secara keseluruhan turun dari 3,5 pada tahun 1975 menjadi 1,1 pada tahun 1993 menurut Bergheim dan Asgard 1996.
Perkiraan retensi nutrisi oleh ikan dan lainnya potensi pelepasan ke dalam air bervariasi, tidak tersedia dan berubah dengan cepat. Bahkan praktik pemberian makan dan metode budidaya berkembang. Komplikasi lebih lanjut adalah variabilitas dalam prosedur eksperimental dan analitis dan perbedaan antara spesies dan kondisi budaya. Beberapa contoh perkiraan yang tersedia ditunjukkan pada tabel 1, di mana sejauh mana variabilitas dan ketidakpastian dalam bentuk, retensi, dan ekskresi nutrisi dapat terlihat. Retensi nitrogen dan fosfor berkisar antara 10% dan 40%, dan 70% dan 40% masing-masing. Semua persentase dinyatakan sehubungan dengan kandungan umpan nitrogen dan fosfor. Demikian pula, pelepasan nitrogen dan fosfor dalam tinja berkisar antara 3,6% hingga 35% dan 15% hingga 70% masing-masing. Terakhir, ekskresi nitrogen dan fosfor terlarut berkisar antara 37% sampai 72% dan 1% sampai 62% masing-masing. Meskipun angka-angka ini sangat bervariasi, kecenderungannya meningkat retensi nutrisi dan mengurangi kehilangan karena kualitas pakan ditingkatkan, sehingga sebagian besar nitrogen tersedia diekskresikan dalam bentuk terlarut, terutama sebagai amonia, dan sebagian besar fosfor sebagai partikulat. Menurut Schonberg-Getal 1997, Bureau dan Cho 1999, Sugiura et al. 1999. Tren ini telah implikasi penting pada jenis perawatan yang dipilih dan potensi dampaknya pada limbah. Ini adalah tabel 1 yang penjelasannya tadi tentang tingkat ekskresi dan retensi nutrisi sebagai persentase konstituen yang ada dalam pakan yang dikonsumsi. Tabel 2, konsentrasi efluen hipotesis untuk berbagai jenis sistem budidaya dengan asumsi bahwa tidak ada pengolahan yang dilakukan dalam sistem dan konstituen distribusikan secara merata dalam limbah. Total produksi konstituen adalah digunakan terlepas dari apakah dalam bentuk padat atau terlarut. Asumsi dan batasan lebih lanjut dibahas dalam teks. Ini adalah penjelasannya. Total buangan nitrogen, fosfor, dan TSS dan menghasilkan konsentrasi efluen hipotesis untuk sejumlah sistem budidaya dan untuk spesies air dingin dan hangat ditunjukkan pada tabel 2, jenis sistem dan perkiraan penggunaan air setelah Chen et al. 2002. Perhitungan mengasumsikan bahwa semua konstituen yang tidak tertahan terdistribusi secara merata dalam limbah dan tidak membedakan antara bentuk terlarut dan partikulat. Seperti ditunjukkan pada tabel 2, sejumlah asumsi penyederhanaan dibuat dalam menghasilkan debit hipotesis dari sistem di mana tidak ada perawatan internal dari konstituen yang terdaftar. Sebagai akibat asumsi tanpa perlakuan, angka yang ditampilkan mewakili perkiraan. Konstituen pembuangan hanya didasarkan pada penggunaan air dan retensi nutrisi ikan. Meskipun pakan pada akhirnya merupakan sumber nutrisi yang dilepaskan ke dalam air, jumlahnya dan bentuk nutrisi yang diambil tidak hanya bergantung pada sifat pakan, tetapi juga pada jenis sistem budidaya yang digunakan. Perubahan nitrogen dalam suatu sistem mungkin terkait dengan nitrifikasi dan denitrifikasi, proses atau dekomposisi bahan organik. Nitrifikasi tidak menghasilkan perubahan substansial dalam konsentrasi nitrogen terlarut karena amonia teroksidasi menjadi nitrat yang tetap dalam larutan di dalam air. Mineralisasi nitrogen organik selama DOM dan dekomposisi POM dapat mengakibatkan pengurangan jumlah partikulat dan dengan peningkatan yang sesuai dalam bentuk N terlarut. Kemudian yang ketiga, dampak perlakuan pada padatan dan nutrisi. Pilihan perawatan yang digunakan dalam sistem tangki intensif atau resirkulasi tergantung pada tujuan ditentukan oleh
pertimbangan ekonomi dan lingkungan, dan peraturan. Di dalam sistem tangki aliran melalui intensif, pengolahan air biasanya terbatas pada aerasi, oksigenasi, dan penghilangan padatan. Sebaliknya, sistem resirkulasi mencakup setidaknya biofiltrasi selain proses yang disebutkan di atas. Dari proses ini, padatan, penghilangan, dan nitrifikasi dapat memengaruhi fluks nutrisi. Sementara aerasi dan oksigenasi dapat berdampak hanya menyebabkan peningkatan konsentrasi yang dihasilkan dari peningkatan biomasa yang di bawah kapasitas. Ini adalah tabel 2. Pengaruh penghilangan padatan adalah dengan menjebak dan memisahkan padatan, di mana sebagian besar P dan sebagian kecil N mungkin ada, bahwa biofiltrasi adalah dengan mengubah satu bentuk N terlarut amonia, yang lain nitrat. Nitrogen dan P atau fosfor, jalur keluar dari sistem resirkulasi sangat berbeda. Dalam tes dengan sebuah sistem kultur throat resirkulasi, sebagian besar N meninggalkan sistem dengan utama limbah air kultur, sementara sebagian besar P berada di bawah filter layar. Menurut Heinen et al. 1996, hasil serupa telah diperoleh oleh orang lain dalam pengujian sejumlah filter layar di mana proporsi padatan dan P yang relatif tinggi dihilangkan, tetapi secara substansial lebih rendah tingkat penghilangan N tercapai. Menurut Ulgenes dan Eikebrok tahun 1993, Bergey Metal 1998. Data komposisi lumpur disajikan pada tabel 3 untuk sejumlah ikan dan budidaya sistem. Sulit untuk membuat perbandingan dan menarik kesimpulan dari data pada tabel 3 karena perbedaan pakan, laju pemberian makan, sistem kultur, dan metode analisis. Tetapi lumpur dari aliran melalui bak pengendapan sistem cenderung memiliki total padatan atau TS yang lebih tinggi konsentrasi dan konsentrasi N dan P yang lebih rendah. Sebagian ini karena waktu yang lama ini padatan tetap bersentuhan dengan air, memungkinkan dekomposisi beberapa organik materi dan pelepasan beberapa nutrisi awalnya dalam padatan. Ini adalah tabel 3 karakteristik berbagai lumpur aquakultur. Data meliputi total padatan atau TS, padatan volatil atau Fs, total nitrogen atau TN, total geldal nitrogen atau TKN, total fosfor atau TP, kebutuhan oksigen kimia atau COD, dan 5 hari kebutuhan oksigen biokimia atau BOD5. Kesimpulan: sebagian besar perubahan nutrisi dalam sistem resirkulasi adalah transformasi atau relokasi nutrisi yang masih harus ditangani dalam hal pembuangan. Mungkin pengecualian nitrogen ketika denitrifikasi dimasukkan sebagai bagian dari sistem, dan bahan organik yang sebagian terdekomposisi dalam biofilter atau dalam sistem pembuangan padatan, di mana padatan setidaknya sebagian dicerna. Formulasi pakan yang mengakibatkan berkurangnya ekskresi fosfor terlarut. Menurut Schonberg et al. 1997, Beureu dan Cho 1999, Sugiura et al. 1999 menunjukkan bahwa penghilangan padatan secara cepat dapat menjadi metode yang efektif untuk menangkap dan memisahkan proporsi substansial dari fosfor yang dilepaskan ke dalam air. Ini kontras dengan situasi yang berhadapan dengan nitrogen, di mana pelepasan terjadi terutama dalam bentuk terlarut amonia atau danurea, membutuhkan alternatif perawatan nitrifikasi yang lebih sulit dan mahal dan denitrifikasi.
Pada akhirnya, mencapai pengurangan pelepasan nutrisi dan padatan lingkungan akan membutuhkan kerjasama dari insinyur dan ahli gizi. Insinyur perlu melanjutkan mencari teknik yang efektif secara teknologi dan ekonomis untuk konstituen pemisahan dan pengobatan. Teknik pengolahan lumpur dan air diperlukan untuk efektif dan murah mengolah air dan lumpur, terutama dengan tujuan mengurangi N dan P dalam limbah. Kebutuhan lain adalah untuk mengembangkan metode yang cepat dan efektif untuk menghilangkan padatan dari kontak dengan air sambil menghasilkan lumpur yang sangat pekat, memfasilitasi penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan. Selain itu, kebutuhan informasi dalam bidang teknik termasuk pengukuran dampak pada nutrisi dan bahan organik proses pengolahan air yang mungkin tidak menargetkan komponen ini. Perbaikan berkelanjutan dalam pakan diperlukan sedemikian rupa sehingga fraksi nutrisi lebih tinggi dipertahankan oleh ikan. Selain itu, diperlukan pergantian pakan sedemikian rupa sehingga tidak tertahan produk terutama dalam pelet tinja stabil yang mudah dikeluarkan dari air. Itu saja persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.